Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Katri Febrina Taswib. Saya mahasiswa kelas A semester 7 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu kajian dari sosiologi terapan, di mana topik yang akan saya bahas yaitu tentang renaissance yang baru, dengan subtopik yaitu laporan Komite des Sages, refleksi kelompok untuk membawa warisan budaya Eropa secara online. Teknologi informasi telah menciptakan kesempatan yang luar biasa untuk membuat akses yang lebih mudah bagi warisan-warisan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Perkembangan budaya mengikuti perkembangan jalur digital dan institusi yang beradaptasi dengan cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat umum. Digitalisasi memberikan kehidupan baru dalam materi-materi dari masa lalu dan mengubahnya menjadi aset-aset yang tangguh untuk pengguna individu dan blok bangunan ekonomi digital. Sektor publik memiliki tanggung jawab utama untuk membuat warisan budaya dapat diakses dan dilestarikan agar dapat digunakan oleh generasi mendatang. Responsibility untuk kontrol atas warisan Eropa tidak dapat diserahkan kepada satu atau beberapa pelaku pasar, meskipun sangat dianjurkan dengan harapan gagasan-gagasan itu dapat membawa lebih banyak investasi pribadi ke arena digitalisasi melalui kemitraan yang adil dan seimbang. Mengapa sampai mereka tidak memberikan warisan Eropa kepada satu atau beberapa pelaku pasar? Sebab apabila mereka memberikan kepada para pelaku pasar untuk mengelola akan warisan-warisan Eropa, maka bisa jadi para pelaku pasar ini mengambil kesempatan dengan memasukkan ini sebagai ladang bisnis mereka, di mana warisan-warisan Eropa yang awalnya bisa dikunjungi atau dijangkau oleh masyarakat secara gratis, tetapi ketika sudah dikelola oleh para pelaku pasar, maka mereka tidak bisa mengunjungi akan situs-situs tersebut secara gratis lagi, harus berbayar. Nah, digitalisasi warisan budaya adalah hal yang luar biasa yang membutuhkan investasi besar. Jenis investasi ini membutuhkan waktu yang agak lama dan perlu untuk direncanakan serta dikoordinasikan dengan baik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Lembaga budaya harus membuat bahan domain publik didigitalkan dengan dana publik yang tersedia secara luas untuk akses dan penggunaan kembali. Ini harus menjadi bagian dari kondisi pendanaan untuk digitalisasi di seluruh wilayah Eropa. Penggunaan tanda air mengganggu atau cara lain yang membatasi penggunaan bahan harus dihindari, di mana lembaga budaya membebankan perusahaan swasta untuk penggunaan kembali material domain publik yang digital. Mereka harus mematuhi aturan arahan pada penggunaan kembali informasi sektor publik. Komisi Eropa harus mempertimbangkan cara dan sarana untuk menghilangkan perbedaan dalam status hak-hak materi digital antara negara-negara anggota dalam konteks di mana akses lintas batas dan penggunaan dalam norma. Pada prinsipnya, proses digitalisasi belakas harusnya tidak menghasilkan hak baru. Metadata yang terkait dengan objek digital yang dihasilkan oleh lembaga budaya harus tersedia secara luas dan bebas untuk digunakan kembali. Komite terasa kuat bahwa bahan domain publik didigitalkan dengan uang publik harus dapat diakses secara bebas untuk semua, tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja atau untuk konsumsi pribadi. Instrumen hukum Eropa untuk pekerjaan anak yatim piatu perlu diadopsi sesegera mungkin dan mematuhi langkah-langkah yang telah ditentukan. Pekerjaan anak yatim di masa depan harus dihindari. Beberapa bentuk pendaftaran harus dianggap
sebagai prasyarat untuk latihan penuh hak. Sebuah diskusi tentang mengadaptasi konvensi Berne pada titik ini untuk membuatnya cocok pada usia digital harus diambil dalam konteks WIPO dan dipromosikan oleh Komisi Eropa. Pemerintah nasional dan Komisi Eropa harus mempromosikan solusi untuk digitalisasi dan akses lintas batas ke dalam pekerjaan distribusi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Pemegang hak harus menjadi yang pertama dalam mengeksploitasi pekerjaan distribusi. Untuk institusi budaya, solusi lisensi kolektif dan jendela peluang harus didukung oleh undang-undang untuk digitalkan dan mengeluarkan karya distribusi secara online jika pemegang hak dan penyedia komersial tidak bersedia untuk melakukannya. Solusi untuk pekerja anak yatim dan keluar dari pekerjaan distribusi harus mencakup semua sektor yang berbeda, audiovisual, teks, seni visual, dan juga suara. Semuanya harus mencakup akan hal-hal tersebut. European harus dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi titik acuan bagi orang Eropa dalam konteks budaya online. Ini membutuhkan konsentrasi usaha finansial dan politik modal di Eropa dan di tingkat nasional untuk pengembangan situs Europan dan struktur yang mendasari. Negara anggota harus memastikan bahwa semua pendanaan publik untuk digitalisasi bersyarat aksesibilitas gratis berikutnya dari materi digital melalui Europan. Mereka juga harus memastikan bahwa pada tahun-tahun itu mereka telah membawa semua mahakarya domain publik mereka ke Eropa. Dalam beberapa tahun mendatang, Eropa harus menambahkan platform aplikasinya ke portalnya dan kegiatan utama yang terkait dengan digitalisasi dan pelestarian warisan budaya Eropa harus ditautkan ke situs. Dalam pengembangan teknis situs, perhatian khusus harus dibayar untuk aspek multibahasa. Europan juga harus menjajaki peluang komputasi awan di masa depan. Untuk jangka menengah, ini harus dipertimbangkan untuk memberikan Europan peran kunci dalam pelestarian warisan Eropa dan mengubahnya menjadi situs deposit Eropa untuk domain umum, materi budaya digital, dan menjadi arsip gelap untuk budaya dalam hak cipta materi digital dan lahirnya budaya digital. Eropan harus secara aktif dan luas dipromosikan oleh lembaga budaya, oleh Komisi Eropa, dan oleh negara-negara anggota. Pelestarian merupakan aspek kunci dalam upaya digitalisasi. Pelestarian digital juga merupakan inti masalah untuk konten digital apapun yang lahir. Organisasi, hukum, teknis, dan keuangan dalam pelestarian jangka panjang bahan digital lahir dan harus diberikan perhatian yang khusus. Untuk menjamin pelestarian warisan budaya digital Eropa, salinan materi budaya digital harus lahir dan diarsipkan di Eropa. Untuk karya in copyright, situs penyimpanan akan menjadi arsip gelap yang berfungsi sebagai pelabuhan yang aman. Untuk menghindari duplikasi, upaya oleh perusahaan yang beroperasi lintas batas dan budaya lembaga suatu sistem dapat dibayangkan di mana materi apapun yang sekarang perlu disimpan di beberapa negara akan disimpan hanya sekali dan kemudian diteruskan ke setiap lembaga budaya yang memiliki haknya berdasarkan undang-undang simpanan nasional masing-masing. Hak cipta dan undang-undang terkait harus mengaktifkan lembaga cagar budaya agar dapat bertanggung jawab atas pelestarian untuk membuat salinan arsip dan membuat konversi file dengan tujuan penggunaan arsip. Pengidentifikasian harus diterapkan di setiap objek digital yang diarsipkan dalam budaya institusi. Layanan resolusi yang handal, juga identifikasi objek digital harus dikembangkan dan dipertahankan di tingkat Eropa, sebab hal ini lebih disukai berkaitan dengan Eropa.
Sektor publik memiliki tanggung jawab utama untuk mendanai digitalisasi dan negara anggota perlu meningkatkan investasi mereka dalam digitalisasi. Keuangan saat ini krisis keuangan saat ini tidak bisa diabaikan, tetapi sama-sama tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bertindak. Keterlibatan mitra swasta harus didorong. Pendanaan pribadi untuk digitalisasi merupakan pelengkap dari investasi publik yang diperlukan dan seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti dana publik. Digitalisasi pada prinsipnya harus didanai di tingkat nasional atau daerah, bukan di tingkat kota. Nah, tetapi negara anggota harus didorong untuk memungkinkan kemungkinan pendanaan dari European Structural Funds untuk kegiatan digitalisasi. Untuk melindungi kepentingan lembaga publik yang menjalin kemitraan dengan mitra pribadi, seperangkat kondisi minimum harus dipatuhi agar bisa berjalan dengan baik. Seperangkat kondisi minimum itu antara lain yang pertama, isi kesepakatan antara lembaga budaya publik dan pihak swasta yang harus dipublikasikan. Kemudian materi digital domain publik harus gratis untuk masyarakat umum dan tersedia di semua negara-negara anggota Uni Eropa. Mitra swasta harus menyediakan file digital yang sama kepada lembaga budaya kualitas seperti yang digunakannya sendiri. Dan waktu maksimum untuk penggunaan preferensial atau eksploitasi komersial materi digital dalam kemitraan publik swasta tidak boleh lebih dari 7 tahun. Periode ini dianggap cukup untuk menghasilkan. Di satu sisi, insentif bagi investasi swasta di bagian atau di bidang digitalisasi massal aspek budaya, sedangkan di sisi lain memungkinkan adanya kontrol yang memadai atas lembaga publik pada materi digitalnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan salah satu kajian dari sosiologi terapan, yaitu Renaissance yang baru, di mana ini juga merupakan penerapan dari ilmu sosiologi dalam bidang budaya. Ini masih berkaitan dengan budaya, terkhususnya untuk budaya-budaya yang menjadi atau yang budaya-budaya yang masuk dalam golongan warisan budaya Eropa, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa budaya yang ada di sebuah negara itu merupakan warisan-warisan yang ada dan itu perlu untuk dilestarikan sehingga dapat dikenal oleh generasi-generasi baru atau generasi-generasi mendatang, sehingga budaya itu tidak mati di situ saja, tetapi budaya itu akan terus berkembang. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini pada malam hari ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semua yang menonton video ini. Bahkan jika diperkenankan,